Shalom, selamat pagi adik-adik. Hari ini Lause senang sekali bisa kembali untuk menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik semuanya. Dan Lause berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Nah, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Lause mengajak kita untuk melihat, mengingat kembali sepanjang malam, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang tahun 2021 ini, Tuhan sudah beserta kita, Tuhan sudah menolong kita. Kemurahannya, kasihnya sangat besar bagi kita. Sampai hari ini kita bisa bernafas. Maka mari adik-adik kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memuji Dia saat ini. Kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Setiap hari, setiap waktu, Engkau Allah yang terus memberkati kami, menolong kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan ketika kami di dalam pergumulan. Ketika kami sakit, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami, bahkan menyembuhkan kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan memuji Engkau. Biarlah ya Tuhan, ibadah kami ini boleh berkenan bagi Tuhan. Ampuni kami orang berdosa ini ya Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, boleh beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, Lause mengajak kita menyanyikan pujian seperti wanita. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, sekali lagi Lause mengajak kita untuk berdoa ya. Mari semuanya kita ambil sikap berdoa, hati kita tenang, kita melipat tangan, menutup mata kita berdoa biar Tuhan pimpin kita, tolong kita untuk mendengar firman-Nya. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi ya Tuhan, tolong kami. Walaupun kami siap, tapi kadangkala banyak hal yang mengganggu pikiran kami. Tolong kami, biarlah kami boleh konsentrasi, boleh tenang, boleh fokus untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari Lause, sehingga firman Tuhan ini nanti tidak terlupakan, tapi kami mengingat akan cerita firman Tuhan, akan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini. Engkau berkati juga Lause Senia yang menceritakannya kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause mengajak kita untuk membuka Alkitab dari Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50. Nah, tema renungan hari ini, Yesus mengasihi wanita berdosa. Yesus mengasihi wanita berdosa. Nah, di dalam bacaan ini nanti adik-adik semuanya bisa membacanya kembali ya, dari ayat 36 sampai 50. Pada suatu hari ada seorang Farisi yang bernama Simon. Dia mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Dia menjamu, memberikan makan kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya datang berkunjung ke sana, ke rumah Simon. Yesus menerima undangan dari Simon ini. Nah, pada waktu itu banyak orang yang mendengarkan bahwa Yesus datang ke kota itu, sehingga mereka datang juga. Nah, termasuk seorang wanita yang terkenal di kota itu adalah seorang wanita yang berdosa. Nah, ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia pun datang. Dia mempersiapkan dirinya dari rumah. Dia membawa sesuatu untuk Tuhan Yesus. Apa yang dia bawa? Yaitu dikatakan di sana, dia membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi. Nah, kenapa wanita ini membawa minyak wangi buat Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, minyak wangi yang dia bawa itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menyeka kaki Tuhan Yesus, dia menangis, dia membasahi kaki Tuhan itu dengan minyak, mencium kaki Tuhan, meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, adik-adik, pada waktu orang Farisi Simon ini melihat hal itu di dalam hatinya, kalau orang ini benar rabi, dia pasti tahu apa yang sedang saya pikirkan saat ini. Dan dia pasti tahu bahwa wanita itu adalah seorang yang
berdosa. Dikatakan di ayatnya yang ke-39 ya, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu benar, karena dia adalah Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada Simon itu, dia bercerita di mana ada dua orang yang punya utang. Seorang memiliki utang yang lebih banyak dan yang seorang memiliki utang yang lebih sedikit. Nah, jadi di sini ada dua orang yang meminjam utang kepada seorang yang kaya. Dia pinjam 500 dinar, terus ada juga yang 50 dinar. Nah, kedua orang ini, baik yang meminjam besar maupun yang meminjam kecil, mereka tidak sanggup untuk membayarnya, melunasinya kembali. Maka orang yang memberikan utang itu, meminjamkan uangnya itu kepada mereka, apa yang dia lakukan? Yaitu dia tidak menagihnya atau memberikan mereka hukuman, tetapi dia melepaskan utang itu. Jadi dalam arti dia tidak meminta lagi. Ya sudah, enggak apa-apa kalau belum ada uangnya. Jadi dia melepaskan, membebaskan kedua orang ini dari utang mereka. Nah, akhirnya pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, dia bertanya kepada Simon, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Siapakah orang yang paling mengasihi orang yang sudah membebaskan utang itu? Nah, terus kata Simon, seharusnya yang paling mengasihi dia adalah orang yang besar utangnya itu, yang 500 dinar. Nah, kata Tuhan Yesus kepada Simon, betul katamu. Tuhan Yesus berkata bahwa sama halnya dengan wanita ini. Wanita ini, dia datang ke sini, dia menyambut saya datang ke rumahmu. Tetapi kamu sendiri tidak menyambut saya. Kamu tidak meminyaki, memberikan seperti apa yang dilakukan oleh wanita itu. Kamu tidak membasuh kakiku, tetapi wanita itu membasuh kakiku. Nah, jadi adik-adik, dari kisah ini Tuhan tahu bahwa wanita itu adalah wanita yang berdosa. Dosa-dosanya banyak sekali. Nah, pada waktu itu Tuhan tahu itu, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan mengampuni dia. Di ayatnya yang terakhir ya, ayatnya yang ke-50 itu dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan sebelumnya di ayat yang ke-48 dikatakan di sana, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, jadi wanita yang berdosa ini dia datang, mohon belas kasihan Tuhan, mohon Tuhan mengampuni dia, dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus, sujud menyembah, sujud mohon pengampunan dari Tuhan. Nah, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati wanita itu. Dia adalah beriman kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni dia ketika dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita satu-satunya juru selamat yang mampu untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Saya berdosa, anak-anak berdosa, Bapak Ibu guru berdosa. Setiap hari kita mungkin marah-marah, kita berbuat dosa, menyontek, memukul, berkata kasar, dan itu semua dosa-dosa. Dan upah dosa itu adalah maut, hukuman. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan Yesus mati bagi kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita sehingga kita bisa datang kepadanya. Kita menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita berdosa, kita datang mohon ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini saya berdosa, saya tidak taat sama papa mamaku. Tuhan Yesus, hari ini saya sudah berkata kata kasar, saya sudah berkata-kata jorok, ampuni saya Tuhan Yesus. Kalau kita datang dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu
mengampuni kita. Nah, di dalam Markus pasal 2 ayat 10 dikatakan di sana, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, anak manusia dalam arti bahwa Yesus Kristus itu berkuasa mengampuni dosa. Ketika dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia tapi dia tidak berdosa, dia sama seperti kita untuk menjalani rencana Allah di dalam hidupnya, untuk naik ke atas kayu salib, disalibkan, mati di sana untuk menebus kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini, mari kita seperti seorang wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus, di mana datang dengan kerendahan hatinya, dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya, mohon pengampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, mari kita belajar dalam setiap hari, di dalam doa-doa kita berdoa kepada Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi karena Tuhan Yesus juga sudah memberikan pengampunan kepada kita, maka kita pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, teman-teman kita. Mungkin papa mama marah sama kita juga harus memberikan pengampunan kepada mereka, tidak menyimpan dendam. Terus kalau kita berdosa, kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu salah, maka kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya, dan Tuhan Yesus mau mengampuni kita, sama seperti dia mengampuni wanita yang berdosa di dalam cerita hari ini. Nah, demikian cerita dari Lause. Mari Lause mengajak kita untuk berdoa menutup ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Lause Senia. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kasih setiamu sangat besar bagi kami. Pengampunanmu Engkau berikan bagi kami. Ketika kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami mengakui kami berdosa. Kami mengakui kami sudah bersalah. Setiap hari di dalam pikiran kami, di dalam kata-kata kami, di dalam tindakan kami banyak melakukan kesalahan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh dengan sadar datang kepada Tuhan, memohon pengampunan. Dan kami percaya ya Tuhan, seperti seorang wanita yang datang kepada Tuhan dengan imannya bahwa Engkau Allah yang akan mengampuninya, maka Engkau pun akan mengampuninya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Engkau satu-satunya Allah kami yang mengasihi kami ketika kami datang walaupun kami berdosa. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu juga dan Bapak Ibu Guru sepanjang hari ini mereka akan belajar dan mengajar. Tuhan, Engkau pimpin, berikan kesehatan, berikan hikmat, berikan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami terus memohon ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau pulihkan bangsa kami dari virus corona ini yang semakin hari semakin banyak. Tuhan, tolong kami, jagai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan, orang tua kami, keluarga kami di rumah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk sepanjang hari ini di dalam kami belajar. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat untuk belajar ya.